Kita bahas dulu, lihat buku catatan kalian atau lihat ke monitor. Ya, kita bahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Definisinya beda, ya, makna Nabi dan Rasul itu beda. Nabi berasal dari kata an-naba, artinya apa? Khobar atau berita. Kemudian atau dari kata an-nabuwah, yang artinya itu unggul. Karena Nabi itu mereka manusia yang unggul daripada manusia yang lainnya. Jadi mereka itu manusia spesial sehingga kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat para nabi itu, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki karakter yang baik, ya, dari kecil hingga dewasa, sehingga kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu dari Allah. Kemudian secara istilah, maknanya adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah dan menerima wahyu darinya. Jadi nabi itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada nabi dari apa? Dari perempuan. Ada tidak nabi dari perempuan? Hah? Tidak ada. Karena di dalam Al-Quran, di beberapa ayat disebutkan, diantaranya di surat Al-Anbiya ayat 7. Nah, kalau kalian bawa buku ini, dilihat juga halaman 51. Ya, kata Allah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus, ya, sebelum engkau, melainkan yang kami utus itu adalah laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Jadi para nabi dan para rasul, mereka semua adalah laki-laki, tidak ada yang dari jenis perempuan. Adapun Maryam, ya, maka dia hanya seorang wanita solihah, wanita yang suci. Bukan termasuk nabi, tapi termasuk wali. Ya, wali itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya wali. Ya. Jadi wali itu adalah dia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan dan ketakwaannya, ya, bukan wali-wali yang yang sering dipahami di tengah masyarakat kita. Kalau wali itu berarti dia yang punya apa? Punya keanehan-keanehan, ya, bisa terbang di udara, berjalan di atas air. Nah, itu mah dukun, bukan wali. Ya. Imam Syafi'i makanya mengatakan, kalau kalian melihat ada orang terbang di udara, berjalan di atas air, maka lihat dulu bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ternyata dia orang yang menentang, maka yakinilah itu adalah perbuatan sihir. Ya, itu bukan karomah. Tapi kalau wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang memiliki iman dan ketakwaan. Ala inna awliya Allahi, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih-kekasih Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Dan Maryam punya karomah. Apa karomahnya? Ada yang tahu nggak? Maryam punya karomah apa? Karomah itu yang Allah berikan suatu kemuliaan kepada wali-walinya, disebutnya karomah. Kalau kepada Nabi disebutnya mujizat. Kalau yang diberikan kepada Nabi dan Rasul disebutnya mujizat. Tapi kalau kepada wali-wali, maka disebutnya karomah. Karomahnya itu apa? Maryam itu kalau musim panas, dia dapat makanan musim dingin. Dan kalau di musim dingin, dia dapat makanan musim panas. Dari mana semua itu dapat? Langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Ketika Zakaria masuk karena Zakaria itu pamannya Maryam, yang mengurusi Maryam. Ketika masuk ke kamarnya, tiba-tiba di kamarnya sudah tersedia makanan. Anna laki hadza, dari mana ini wahai Maryam makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, jadi para nabi, para rasul itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maryam nabi atau bukan? Tapi
wali Allah. Dan kalian juga bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian Rasul. Apa makna Rasul? Rasul maknanya adalah orang yang mengikuti berita dari yang mengutusnya. Ini secara bahasa. Jadi Rasul itu utusan yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah maknanya adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan syariat, ya, yang kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Dan biasanya Rasul ini kepada kaum yang menyelisihinya. Itu bedanya. Kalau Nabi, dia hanya menerima wahyu saja, tetapi tidak diperintah untuk apa? Mendakwahkannya atau menyampaikannya. Dan kalau Nabi, dia membawa risalah ya Rasul sebelumnya. Tapi kalau seorang Rasul, maka dia menerima wahyu dan membawa syariat baru yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan biasanya kaumnya ini menyelisihinya. Ya. Sudah? Tuh, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau meneruskan syariat sebelumnya. Itu Nabi. Ya, kalau ada pertanyaan perbedaan Nabi dan Rasul apa? Maka ini jawabannya. Kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia dengan membawa syariat yang baru. Oke, bisa dipahami? Kita kapan UTS? Hah? Masih lama? Di ini insya Allah Senin depan. Ini belum ada kabar di Tafisa. Supaya Ustadz bisa siap-siap membuat soal. Kita belajar dari bab ini doang ya, Rasul ya? Oke, selanjutnya dibuka buku ininya juga ya. Di halaman 551. Karena yang Ustadz tampilkan di monitor tidak Ustadz sertakan dalil-dalilnya, tetapi hanya poin-poinnya saja. Ya. Adapun untuk mengetahui dalil-dalilnya, maka kalian buka buku paketnya, buku pelajarannya. Nah, yang pertama, sifat-sifat para rasul, mereka itu manusia biasa. Ya, butuh makan, butuh minum, dan merasakan apa yang dirasakan manusia pada umumnya. Tuh. Jadi para nabi, para rasul itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia. Ada nggak dari kalangan jin? Hah? Ada tidak? Tidak ada. Jadi nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia. Adapun dari bangsa jin, dari kalangan jin, mereka tidak ada nabi dan rasul. Adanya hanya nuzur, yaitu bangsa jin yang tugasnya itu memberi peringatan. Ya. Dan para jin ini mereka ikut belajar kepada para nabi dan para rasul. Dan juga mereka ikut belajar di majelis-majelis ilmu bersama para ulama. Banyak kisah-kisah di mana ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW pernah dikira hilang. Ya, ternyata beliau pergi ke suatu tempat, di sana bermajelis dengan para jin. Kemudian ada sebagian ulama juga pernah majelis-majelisnya didatangi oleh jin, mendengarkan kajian ilmu. Seperti kalian begini. Kalian jin bukan? Bukan ya? Jadi manusia itu butuh makan, butuh minum. Makanya ada apa namanya? Kekeliruan yang sangat fatal sekali ketika seorang nabi dan rasul kemudian dia apa? Dijadikan Tuhan. Seperti siapa nabi? Nabi Isa. Mana mungkin Tuhan butuh makan, butuh minum. Ya. Karena
yang menyandang Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu apapun. Justru segala sesuatu itu butuh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui hikmahnya? Para nabi, para rasul, mereka itu manusia. Ada yang tahu hikmahnya kenapa? Hah? Ada yang tahu tidak? Coba kalau kita sesama manusia, apa yang bisa kita ambil dari manusia? Nah, ya, barakallahu fiik. Jadi kalau para nabi dan para rasul itu dari kalangan manusia dan kita manusia, maka kita bisa meniru dan mencontohnya, meneladaninya. Coba kalau misalkan para nabi, para rasul itu dari kalangan malaikat, gimana? Ini nggak bisa. Gimana kita mau meneladaninya? Orang alamnya saja beda, atau bangsa jin nggak kelihatan, gimana? Nggak bisa. Nah, itu hikmahnya ya. Jadi Allah mengutus para nabi, para rasul itu dari kalangan manusia supaya kita berbaur dengannya, kita melihat keteladanannya dan bisa kita mencontoh dan menjiplak bagaimana kepribadiannya. Ya. Terus yang kedua apa? Nah, menerima wahyu dari Allah yang mana itu tidak diterima oleh manusia lain. Jadi para nabi, para rasul itu menerima wahyunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain nabi dan rasul tidak bisa menerima wahyu. Nah, ini konyol juga kadang. Ya, ada sekelompok yang mereka mengklaim diri mereka itu muslim, Islam, tetapi mereka sering menjadikan apa? Mimpi itu sebagai apa? Dalil atau hujjah. Nah, ini tidak benar. Justru yang harus menjadi dalil hujjah itu adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Bisa nggak dijadikan misalkan Nindi lagi tidur, kemudian mimpi, ya, di dalam mimpinya dia ketemu Nabi katanya, ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Nindi, bahwa puasa wajib setiap Senin Kemis untuk santri Tafisa. Akhirnya Nindi bangun, pas bangun, langsung nyampain, wahai kaumku, ya, Tafisa, aku tadi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa santri-santri Tafisa wajib puasa Senin Kemis. Bisa diambil nggak? Nggak bisa. Ya. Nah itu makanya ada sekelompok orang-orang yang nyeleneh, mimpi dijadikan dalil atau hujjah. Ya, kemudian katanya bertemu Nabi begini, Nabi menyampaikan ini. Akhirnya kemudian dia sampaikan kepada umat manusia, kemudian akhirnya jadi suatu amal ibadah ini. Nah, ini tidak betul, tidak benar. Ya. Karena pada zaman sahabat, ya mungkin banyak sahabat-sahabat yang bertemu Nabi di dalam mimpi mereka, ya kan? Tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian menyampaikan ini Nabi begini, nggak mungkin. Ya, karena Nabi SAW sudah menyampaikan agama ini secara sempurna, ya, sampai beliau kemudian wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi kemudian revisi. Nggak mungkin. Seperti Nabi datang ke mimpi si fulan, nggak ada. Itu tidak betul. Dan sebetulnya seseorang kalau mimpi bertemu Nabi tidak perlu ya dikasih tahu, tidak perlu dicerita-ceritakan. Coba kalian ada yang pernah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi? Jadi Nabi itu mungkin Nabi Muhammad. Mungkin saja seseorang itu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, ya mungkin. Kalau memang dia tahu sifat-sifat Nabi, makanya pelajari dulu Nabi itu seperti apa. Karena khawatir yang masuk ke dalam mimpi kalian itu bukan Nabi Muhammad, tetapi syaitan yang menyamar diri sebagai Nabi, ngaku-ngaku Nabi. Aku adalah Muhammad, Rasul, utusan Allah, masuk ke dalam mimpi kalian. Padahal kalian tidak pernah kalau tidak pernah mengenal Nabi secara fisiknya,
maka akan tertipu. Ada kitabnya, kalian harus baca itu, kitab Syama'il Muhammadiyah, judul kitabnya, menerangkan tentang fisik-fisik Nabi SAW, karya Imam Tirmidzi. Ya, cari Syama'il Muhammadiyah, kayaknya udah banyak diterjemahkan. Itu tentang hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis tentang menerangkan fisik Nabi SAW. Ya, kalau kalian itu begitu detail mengenal fisik seseorang, entah itu siapalah yang kalian idolakan, rambutnya, telinganya, hidungnya, kalian hafal betul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, harusnya yang kalian hafal betul adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu bentuk bibir Nabi seperti apa, bentuk rambutnya, bentuk telinganya, bentuk hidungnya, ya, sampai harus sedetail itu. Biar tidak tertipu kalau misalkan kemudian dalam mimpi kalian bertemu sosok yang dia mengaku-ngaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan ya riwayat-riwayat hadis yang disebutkan, maka ya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan, berarti itu adalah setan yang menyamar. Terus Nabi adalah maksum. Maksum itu terjaga. Ya, maksudnya terjaga dari kesalahan dalam perkara risalah yang mereka sampaikan. Adapun secara manusiawi, ya mereka pasti berbuat kesalahan dan keliru. Tapi di dalam menyampaikan risalah Allah, maka mereka tidak salah. Maksum, terjaga. Karena kalau mereka salah langsung ditegur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan membiarkan para nabi dan rasulnya itu berbuat kekeliruan dan kesalahan di dalam menyampaikan risalah Allah. Seperti contohnya apa? Nabi pernah mengharamkan madu. Tahu nggak kisahnya? Hah? Ketika Nabi bertemu dengan Aisyah, dengan Hafsah, kemudian Aisyah dan Hafsah ini berkompromi mereka, karena Nabi habis pulang dari rumah salah satu istrinya yang lain. Ketika menemui Hafsah dan Aisyah, ternyata Nabi habis minum madu. Kemudian Hafsah dan Aisyah merasa tidak suka dengan aroma madu yang Nabi minum. Jadi masih kecium aromanya. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa? Mengharamkan madu atas diri Nabi. Ada di surat apa? Tahrim ya? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu. Gimana ayatnya? Ustaz lupa. Halallahu lak tabtagi mardota azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan sesuatu yang telah Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Hanya demi mencari keridhaan dari istri-istrimu. Tidak boleh, langsung ditegur sama Allah kalau Nabi berbuat kesalahan dalam perkara risalah. Seperti juga ketika berdakwah, Nabi mengutamakan pembesar-pembesar orang Quraisy. Ada Abdullah bin Ibnu Maktum pengen dapat ilmu dari Nabi, kemudian Nabi abaikan. Maka turunlah surat apa? Abasa wa tawalla. Jadi langsung ditegur oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul ketika menyampaikan risalah, mereka itu sempurna, tidak ada kesalahan. Karena kalau mereka salah dan keliru, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun secara sifat manusiawi, ya ada aja kekeliruan, kesalahannya. Seperti lupa atau apa. Tapi ya tetap dapat teguran juga, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi pernah lupa sholat, ya kan, sholat zuhur atau asar, ngerjainnya cuma 2 rakaat. Ngerjainnya cuma 2 rakaat. Para sahabat itu tidak ada yang berani menegur Nabi, tidak ada yang berani. Itu karakter para sahabat itu luar biasa. Jadi mereka itu pokoknya ngikut aja apa yang dilakukan Nabi. Sampai kemudian ada disebutnya Dzul Yadain. Dzul Yadain, ya. Nah, disebutnya dia ini Dzul Yadain. Sampai kemudian dia berdiri dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah turun kepada engkau wahyu yang memerintahkan sholat itu dipotong rakaatnya, ataukah engkau sengaja mengqosor sholat?" Kata Nabi, tidak ada wahyu yang turun dan aku juga tidak berhendak mengqosor sholat. Kemudian kata Dzul Yadain ini apa? Tadi engkau mengerjakan sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi kemudian menyempurnakan lagi sholat 2 rakaat lagi. Dan kemudian di situ ada syariat namanya apa? Sujud sahwi. Ada hikmahnya tuh bagi orang yang lupa ketika sholat rakaatnya berapa, maka nanti sujud sahwi, ya, sebelum salam atau sesudah salam sesuai keadaan. Nah, siapa di sini yang sering lupa kalau sholat? Hah?
Lagi sholat ngebayang, ngehayal kemana-mana. Lupa dia, udah rakaat berapa ya? Pernah nggak? Sering? Sering banget. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, jujur. Para nabi, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang jujur. Tidak mungkin dusta. Ya, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kelima, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sabar. Jadi sabar terhadap segala gangguan dan juga kesusahan ya di jalan dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul-rasul. Siapa mereka ulul azmi? Coba nabi siapa? Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Masya Allah. Ini adalah disebutnya ulul azmi. Ya, para nabi, para rasul yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat sekali. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tahu kisahnya nggak? Yang ketika Nabi berdakwah di Taif. Hah? Kayak apa sabarnya Nabi? Bukan hanya sabar saja, tapi juga bisa memaafkan. Bayangkan kalian datang ke suatu daerah berdakwah, tiba-tiba kalian dikatain gila. Oh, dia ada orang gila. Ini ada penyihir. Tidak hanya itu, kalian dilempari batu. Pluk, 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 pluk. Bukan hanya orang-orang gede, orang anak-anak juga. Ya, pada ikut ngejek, pada ikut ngelempari. Nah, itu dialami oleh Nabi SAW sampai berdarah Nabi. Dan Nabi berdakwah, bayangkan jalan kaki dari Mekah ke Taif yang jaraknya itu berkilo-kilometer dan hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah. Subhanallah. Singkat cerita sampai Nabi kemudian meninggalkan Taif dalam keadaan apa? Gundah gulana. Sangat sedih sekali. Sampai kemudian datang Jibril membawa temannya, malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan, Muhammad, kalau kamu mau aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif dan mereka akan binasa. Coba kalian di posisi Nabi Muhammad gimana? Hah? Dapat kesempatan untuk balas dendam. Oh, ya timpakan aja semua gunung. Ratakan mereka. Tapi Nabi Muhammad enggak, tidak. Justru aku berharap dari penduduk Taif ini nanti Allah keluarkan anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, itu luar biasa. Ya, kesabaran tingkat tinggi dari para nabi dan para rasul. Kemudian tanda nabi dan rasul mendapat apa? Hah? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Nah, ini harus dihafal juga ya, pengertian mukjizat. Perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia biasa. Nah, mukjizat ini menunjukkan bukti nyata kenabian. Ya. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa. Mukjizat. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Yang masyhur kita kenal adalah Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, ya, bisa berubah jadi ular dan tongkatnya bisa memukul lautan, membelah lautan. Itu luar biasa. Nah, kalian jangan ikut-ikuti ya. Ambil tongkat, jadi ular, mentung laut, terbelah. Kalian gila itu mah. Ya. Jadi Nabi Musa pun tidak tahu dia bisa melakukan hal itu. Semua itu atas izin Allah. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa itu yang Musa di tangan kananmu? Ya, Musa pernah ditanya oleh Allah. Nabi Musa menjawab, ya biasa saja. Hiya asaya tawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat ya Allah, dengannya aku menggiring gembalaku, ya, dan dengannya aku bersandar, dan dengannya aku menggunakan untuk hal-hal kemanfaatan lainnya. Tapi kata Allah apa? Qala alqiha ya Musa. Lemparlah wahai Musa. Fa idza hiya
hayatun tas'a. Tiba-tiba dilempar menjadi ular. Nah, Nabi Musa takut. Qala khudha wa la takhaf. Ambil wahai Musa, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan lagi menjadi tongkat. Subhanallah. Dan juga Nabi Musa kalau tangannya masuk ke kantong atau ke tiak begini, keluar kemudian menyala. Luar biasa kan? Jadi kalau lagi gelap, Nabi Musa nggak perlu nyari-nyari ini, tinggal masukin kantong, keluar bercahaya. Nah, kalian jangan diikuti begini, diketek kalian begini-begini. Terus diangkat tangannya, yang ada pada mati semua orang-orang sekitar. Bukan menyala. Bukan menyala sinar, kalau kalian menyala aroma bau busuk. Hah? Wangi kalian wangi, masya Allah. Nah, terus Nabi Isa juga yang masyhur dikenal mukjizatnya, bisa apa? Menyembuhkan orang yang buta dari lahir, masya Allah. Terus bisa tahu makanan yang kalian simpan di rumah dan apa yang kalian makan tadi. Itu Nabi Isa luar biasa. Bukan peramal dia, tapi memang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kamu di rumah kamu ada makanan ini, ikan teri, ikan pepes apa gitu. Itu tahu Nabi Isa. Subhanallah ya, luar biasa. Terus juga bisa apa? Menghidupkan orang mati atas izin Allah. Dan main ini apa? Lumpur, bikin burung-burungan terus ditiup, dia terbang jadi burung beneran. Nah, kalian jangan ikut-ikutin kayak begitu. Ambil tanah liat, bikin kuda, bikin apa? Terus kalian tiup-tiup, enggak hidup-hidup. Misalkan kalian terinspirasi sama Nabi Isa. Enggak bisa. Nah, itu mukjizat-mukjizat yang dibawa Nabi dan Rasul itu tidak bisa dicontoh dan tidak bisa diteladani karena itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia dan Allah yang mendatangkan mukjizat itu. Ya. Bukan Nabi dan Rasul sendiri mereka yang mendatangkan, bukan, tapi Allah yang mendatangkan ya, atas izin Allah. Juga seperti Nabi siapa? Nabi Sulaiman ngerti dengan bahasa hewan. Ya. Fatabassama dohikan. Nabi Sulaiman pernah tersenyum karena mendengar apa? Suara semut lagi berjalan, mereka kemudian ratunya bilang, "Hei, rakyat-rakyatku, ayo masuk ke lubang semuanya. Ada Sulaiman," agar kita tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman kemudian ketika lewat itu mendengar, dia tersenyum, tertawa dan menyetop pasukannya. Berhenti. Luar biasa. Kalau kita gimana? Ada semut, injek aja udah. Terus juga kendaraannya apa? Angin, ya kan? Luar biasa. Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin. Kemana-mana tinggal panggil, angin, datang, naik, Coba kalau kalian dikasih kendaraan angin, saban hari main angin terus kan? Oh, mau ke sini, cuing, pergi. Mau ke sini, cuing. Nah, terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat mukjizat. Pernah membelah apa? Bulan. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran sampai sekarang. Jadi kalau kalian ingin tahu mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad itu. Jadi sebetulnya kita setiap hari hidup berdampingan dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Nah, ini keajaiban yang sungguh luar biasa Al-Quran ini. A miracle, amazing. Ya. Maka kalau hidup kita ingin ya ajaib, maka selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini membawa mukjizat. Kalau apa? Aduh, Ustaz lupa ya. Ada kata mutiara bagus banget. Aduh, lupa Ustaz. Pokoknya intinya kalau sesuatu itu bisa pokoknya nanti aja ya, Ustaz lupa. Intinya Al-Quran itu bisa merubah hidupmu. Ya. Al-Quran itu bisa merubah segala hidupmu. Oke.
Nah, ini tadi sudah kalian sebutkan. Nah, hikmah diutusnya para nabi. Masih ada waktu nggak? Hah? Masih. Sampai jam berapa? Oke, barakallahu fikum jami'an. Cukup lah, masih ada 10 menit ya? Hah? Sampai 8.40 kan? Cukup nih, ini 2 menit tulis, ini 2 menit. Setelah itu kita selesai. Enggak, ini pendek. Oke, barakallahu fikum jami'an. Silakan tulis. Yang sudah dikumpulkan, Ustadz akan nilai. 3 orang pertama perfect, sisanya good job. Ini sama ini nanti. Nah, ini 2 menit. Ayo, barakallahu fikum jami'an.